Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Semoga kalian baik-baik saja dan dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul, kita belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, contohnya ada industri tekstil dan lain sebagainya. Terkadang ada yang kurang bertanggung jawab dan membuang sampah atau limbah cairnya ke sungai. Nah, hal tersebut menyebabkan pencemaran pada sungai. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengenai pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. 2. Siswa mengetahui penyebab dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sebenarnya anak-anak sudah tahu belum apa itu pencemaran lingkungan? Nah, jika masih bingung, ayo kita pahami definisi dari pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun dan lingkungan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pertama, kita akan mempelajari tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya polutan ke dalam lingkungan perairan. Nah, bagaimana sih kualitas air yang baik? Kualitas air yang baik itu dapat ditinjau secara fisik, kemudian kimia, dan biologi. Secara fisik, air yang bersih itu tidak berwarna keruh, kemudian tidak berasa, dan tidak berbau. Kemudian secara kimia, air yang bersih itu memiliki pH 6,5 sampai 9,2. Kemudian secara biologi, air yang bersih tidak mengandung kuman penyakit. Faktor penyebab pencemaran air: 1. Limbah industri, 2. Limbah rumah tangga, 3. Limbah pertanian. Orang-orang yang kurang bertanggung jawab sesuka hatinya membuang sampah cair maupun padat ke sungai, sehingga hal tersebut mengganggu ikan maupun tumbuhan yang lain. Banyak ikan-ikan yang mati. Nah, sehingga hal tersebut mengganggu ekosistem di perairan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pencemaran udara. Coba anak-anak sekarang tarik nafas, kemudian hembuskan secara perlahan. Nah, bagaimana rasanya? Tentunya jika masih pagi hari, udara terasa sejuk dan segar. Kenapa? Karena ketika sudah siang hari, udara itu terkontaminasi dengan polusi-polusi di lingkungan sekitar. Nah, bagaimana sih kualitas udara yang baik? Kualitas udara yang baik itu tidak berbau, kemudian tidak berwarna, sejuk dirasakan, dan mengandung banyak oksigen. Nah, di lingkungan sekitar kalian, udaranya masih baik nggak? Nah, coba kalian analisis masing-masing ya di rumah. Faktor penyebab pencemaran udara: 1. Aktivitas alam, 2. Aktivitas manusia. Aktivitas alam seperti letusan gunung berapi, kemudian gas metana yang berasal dari kotoran hewan. Kemudian aktivitas manusia seperti pembakaran hutan, limbah asap pabrik, asap kendaraan, gas CFC, dan lain sebagainya itu berdampak pada pencemaran di udara. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pencemaran tanah. Anak-anak sudah pernah mengamati tanah di lingkungan sekitar? Masih subur atau sudah tercemar? Nah, bagaimana kualitas tanah yang masih subur? Pertama, tanah memiliki bau yang khas, jadi masih benar-benar bau khas tanah, tidak ada bau plastik, bau besi, seng, dan lain sebagainya. Kemudian tanah yang berwarna hitam kecoklatan, kemudian memiliki pH netral, tekstur lempung atau gambut, banyak mengandung biota tanah, kemudian terdapat banyak tanaman yang tumbuh di permukaan tanah tersebut. Faktor penyebab pencemaran tanah: 1. Limbah domestik, 2. Limbah industri, 3. Limbah pertanian. Sudah tahu apa bedanya? Nah, bedanya limbah domestik adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, limbah perkantoran, limbah tempat wisata, dan lain sebagainya. Limbah ini biasanya berupa sampah padat ataupun sampah cair.
Nah, dampak lain dari limbah ini menghasilkan zat polutan yang akan mencemari dan menghasilkan bibit penyakit bagi manusia. Wah, sangat berbahaya ya ternyata limbah yang kita buang dengan sembarangan. Nah, setelah itu limbah industri. Limbah industri berupa limbah padat dan limbah cair yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, kualitas lingkungan juga akan menurun, kemudian organisme tanah menjadi mati, dan unsur mineral tanah akan hilang. Limbah pertanian. Tentunya limbah pertanian itu berasal dari pertanian seperti pestisida dan pupuk yang berlebihan itu akan menurunkan kualitas tanah yang ditandai dengan berkurangnya kadar mineral dalam tanah. Selain itu, mengganggu kelangsungan mikroorganisme penyusun tanah. Nah, anak-anak, kita telah selesai belajar mengenai pengertian pencemaran lingkungan dan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Ibu harap kalian di rumah belajar dengan semangat dan tetap menjaga kesehatan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari dampak pencemaran lingkungan.